Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Doni Effendi. Senang kalau setiap pagi saya bisa berjumpa dengan engkau. Jangan ngantuk, kita akan diberkati oleh suaranya yang pasti akan mengubah dan membuat kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi rahasiamu yang Tuhan mau untuk kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Berkaitan dengan firman yang kemarin tentang identitas kita sebagai orang percaya, kemarin sudah dibahas bahwa kita ini garam dunia yang harus memberi rasa. Kita larut ke dalam sebuah komunitas bukan untuk ikut-ikutan takut, cemas, putus asa, bahkan kalah. Tetapi kita larut dalam komunitas untuk memberi rasa dari apa yang seharusnya kita berikan kepada mereka, yaitu 9 buah roh. Dan hari ini kita belajar identitas kita yang kedua, bahwa kita ini adalah terang dunia. Buka bersama saya di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Ini sambungan dari yang kemarin. Matius 5 ayat 14, demikian firman Tuhan, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Amin. Identitas yang kedua bahwa kita ini adalah terang dunia dan diharuskan oleh Tuhan bahwa orang yang percaya kepadanya memberi dampak yang baik bagi lingkungan. Dengan terang yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita bisa menuntun orang menemukan jalan keluar yang terbaik. Itu poin yang pertama. Terang yang kita punya menuntun orang ke dalam jalan yang baik, jalan yang benar, yang seharusnya dia tempuh. Kalau hari-hari ini engkau melihat orang putus asa, kalau hari-hari ini engkau melihat orang mengalami jalan yang buntu, semuanya gelap dengan engkau hadir di sana, dengan engkau ada dalam keluargamu, engkau berdomisili di gerejamu, engkau tinggal menetap di kotamu, bahkan engkau menjadi warga negara di bangsamu atau bangsa kita semua, Indonesia. Setiap komunitas kita mulai dari keluarga sampai kepada bangsa Indonesia mendapatkan tuntunan yang jelas untuk setiap mereka melakukan kehidupan yang lebih baik. Karena kita ada untuk memberi terang, menuntun mereka menemukan hidup yang maksimal. Yang kedua, keuntungan atau tugas kita yang pertama sebagai terang Tuhan adalah menuntun orang ke dalam jalan yang benar yang seharusnya mereka hidupi. Yang kedua, menuntun orang menemukan panggilan hidup yang maksimal lebih cepat dari seharusnya. Karena dengan adanya terang, kita tidak mungkin tersesat, bukan? Dengan adanya terang, kita bisa sampai ke titik yang kita tuju dengan lebih cepat. Itu fungsi yang kedua, mempercepat orang menemukan panggilan hidupnya. Mempercepat orang menemukan hidup yang maksimal dan mengeluarkan potensi terbaik dari dalam dirinya. Karena kita ini terang dunia. Kita ada bukan semata-mata sebagai pelengkap.
Kita ada bukan karena Tuhan iseng nganggur lalu menciptakan engkau, lalu menciptakan saya. Tapi kita ada dirancang Tuhan dengan sempurna, dengan satu tujuan. Hari ini kita belajar, kita ditempatkan dalam satu keluarga, kita ditempatkan dalam satu gereja, dan kita boleh menjadi warga negara Indonesia dengan satu maksud. Kita boleh membuat lingkungan di sekitar kita menemukan panggilan hidupnya lebih cepat dari seharusnya, mencegah setiap mereka untuk tersesat. Kalau hari-hari ini mereka yang tanya, Pak, saya usaha apa? Dengan hadirnya engkau, mereka menemukan jalan yang terbaik. Dengan hadirnya kita, mereka menemukan tuntunan yang jelas untuk dilakukan. Untuk itu, mari banyak-banyaklah berdoa, mendekat sama Tuhan, karena terang itu hanya bisa bercahaya ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Karena ingat baik bahwa kita semua ini rembulan atau bulan yang Tuhan tempatkan di tengah kegelapan malam. Satu yang harus diingat, bahwa rembulan tidak pernah bercahaya dari dalam dirinya sendiri, karena bulan memang tidak bisa bercahaya. Tetapi dengan kita bersekutu dengan Tuhan, kita menjalin hubungan yang erat dengannya sebagai sang matahari, otomatis terang matahari itu akan terus masuk dalam hidup kita dan membuat terang itu bisa keluar bagi orang-orang di sekitar. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa kedekatan dengan Tuhan, tanpa keintiman yang dibangun setiap hari, termasuk seperti pagi hari ini, saya yakin bulan itu akan gelap dan tidak berdampak apa-apa. Tetapi waktu bulan di tengah kegelapan malam mendapatkan asupan sinar dari matahari, maka bulan itu bisa memantulkan keluar cahaya, menerangi kegelapan yang sedang terjadi di bumi ini. Bapak Ibu, mari jadilah bulan yang menjaga keintiman dengan Tuhan, jadilah bulan yang senantiasa dekat dengan Tuhan, dan jadilah bulan yang tahu diri bahwa bulan tidak bisa bersinar dari dalam dirinya sendiri. Dan ketika terang itu mulai bercahaya keluar, biarkan namanya dimuliakan, berkat bagi setiap mereka. Saya percaya kita akan semakin dipercaya untuk menerangi kegelapan dunia. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya. Haleluya. Amin.